4 orang bermain petak umpet di dalam rumah. Siapapun yang paling terakhir ditemukan akan memenangkan $100.000. Ben berniat mengerjai si rambut putih. Ia menaruh beberapa permen, meledak, di depan pintu baja dan menaruh beberapa balon di belakangnya. Begitu pintu dibuka, balon-balon itu akan pecah dan menimbulkan kehebohan. Setelah menyiapkan jebakan, Ben membungkus dirinya dengan selimut dan bersembunyi di sudut ruangan. Sementara itu, Sam menempelkan pita perekat di depan pintu agar si rambut putih tersandung, lalu mengoleskan lem di gagang pintu, jebakan ganda yang hampir mustahil dihindari. Ia sendiri bersembunyi di kamar mandi. Jack yakin si rambut putih pasti akan memeriksa lemari, jadi ia menaruh topeng menyeramkan di sana untuk menakut-nakutinya, lalu pindah ke ruangan lain untuk bersembunyi. Waktu bersembunyi selesai. Si rambut putih mulai mencari, dengan waktu 60 menit. Begitu masuk, ia langsung menginjak permen meledak, dan segera menjadi jauh lebih waspada. Ia memeriksa dapur dengan teliti, tapi tak menemukan siapapun. Saat berbalik, ia melihat gundukan selimut tempat Ben bersembunyi tadi. Terlalu mencolok, pikirnya. Tapi saat dibuka, ternyata kosong. Ben sudah pindah tempat dan menyiapkan rencana baru. Si rambut putih terus mencari, membuka pintu lain dan sempat terkejut oleh topeng di lemari. Setelah diperiksa, tak ada orang juga. Saat memasuki ruangan berikutnya, ia melihat pita perekat Sam. Ia merasa lega karena bisa melewatinya. Tapi ketika memegang gagang pintu, tangannya langsung lengket oleh lem. Ia menuju kamar mandi dan menarik tirai. Seketika, bola-bola warna-warni bergulir keluar. Ia yakin seseorang ada di sana, tapi setelah diperiksa, ternyata cuma speaker mainan. Sementara itu, Sam sebenarnya bersembunyi di dalam kotak hijau berisi bantal dan selimut. Tempat persembunyian yang luar biasa. Si rambut putih mulai frustasi. Lalu tiba-tiba teringat tempat lain, tempat sampah di lantai bawah. Tapi masa ada yang mau sembunyi di tempat sekotor itu, pikirnya. Ia menarik tong sampah keluar rumah dan melihat tumpukan ban di dekatnya. Mungkin mereka sembunyi di sini, ujarnya sambil memukul ban dengan palu. Tak ada hasil. Sam, yang memang bersembunyi di dalam tong sampah, mulai panik. Kalau petugas kebersihan datang, aku ikut dibuang, pikirnya. Ia buru-buru pindah ke dalam rumah dan bersembunyi di balik rak besi hitam. Sementara itu, si rambut putih memasuki ruangan penuh kotak kardus. Ia mengambil beberapa tusuk sate dan berteriak, aku tusuk satu persatu. Ben, yang bersembunyi di salah satu kotak, tak berani bersuara. Si rambut putih mulai menusuk setiap kotak secara acak. Tepat saat ia akan mengenai kotak Ben dengan cepat menelepon ponselnya sendiri. Suara dering muncul dari lantai atas. Si rambut putih langsung berlari ke atas, dan Ben lolos dari jebakan itu, lalu segera berpindah tempat. Ia kemudian melihat beberapa manekin di pojok ruangan dan mendapat ide, memakai pakaian mereka dan berdiri diam di antara mereka. Dari jauh, benar-benar sulit dibedakan. Tapi suara langkah Ben membuat si rambut putih menoleh. Ia langsung menghampiri dan memukul setiap manekin dengan ikat pinggang. Ben tak tahan lagi dan menjerit, tertangkap. Si rambut putih melanjutkan pencarian dan menemukan rak besi tempat Sam bersembunyi. Setelah diperiksa, Sam pun ketahuan. Sekarang hanya Jack yang tersisa, dan waktu tinggal 2 menit. Si rambut putih memasuki gudang, membongkar semua tumpukan barang, hingga akhirnya melihat sedikit bagian kaki Jack. Ia tertangkap juga. Si rambut putih berhasil menemukan semuanya sebelum waktu habis dan memenangkan $100.000. Kalau kamu yang ikut bermain, di mana kamu akan bersembunyi?